Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun dan Xuan Yuanro berjalan keluar dari pagoda sambil berpegangan tangan seperti pasangan abadi. Melihat Tanyun keluar, semua prajurit dan penduduk kota menatap Tanyun dengan ekspresi memuja, mengepalkan tangan kanan mereka di dada, berlutut dan berteriak serempak, sujud kepada Tuan Dewa Leluhur. Tanyun melambaikan tangannya. Semua penduduk kota dan prajurit berdiri. Nanggong Yukin cemberut menatap Tanyun dan berkata dengan tidak senang, "Aku benci kamu. Kamu jelas dalam bahaya. Tetapi kamu berbohong kepada kami." Tang Mengyi juga ikut marah. Tanyun menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar, dan berkata sambil tersenyum panjang, "Senang masih bisa hidup." Tiba-tiba Tanyun yang sedang tertawa maju selangkah, melingkarkan lengannya di pinggang Nanggong Yukin, dan mencium mulut Nanggong Yukin yang cemberut. Nanggong Yukin mendorong Tanyun menjauh. "Suamiku, banyak orang yang menonton." Tanyun tertawa, berbalik tiba-tiba memandang semua penduduk kota dan prajurit, lalu berkata sambil tersenyum, "Semua orang patuhi perintah, berbalik." Setelah semua orang berbalik, sebelum Nanggong Yukin bisa berbicara, Tanyun kembali mencium bibir merahnya. Nanggong Yukin menutup matanya yang indah karena dia sangat menawan. Setelah waktu yang lama, Tanyun melepaskan Nanggong Yukin dan berjalan menuju Tang Mengyi. "Suamiku, ada banyak orang." Tang Mengyi ingin melarikan diri, tetapi Tanyun melintas dan muncul di depannya, memeluknya dan berbisik di telinganya, "Kamu tahu betapa aku merindukanmu ketika aku berpikir hidupku akan segera berakhir. Aku tahu, aku mengerti segalanya." Tang Mengyi berbalik melawan, berjinjit dan mencium Tanyun. Ketika Tang Mengyi berciuman yang begitu dalam, Tanyun melepaskannya dan berjalan menuju Feng Jingru, Tan Feng dan Chang Changchun, mengobrol dengan orang tua dan kakeknya. Tiba-tiba, Tanyun menyadari ada sesuatu yang hilang, menatap Tang Mengyi dan bertanya, "Di mana Xian?" Baru pada saat itulah Tang Mengyi dan semua wanita menyadari bahwa Sui Xian sudah tidak ada lagi. Xuan Yuanro berkata melalui transmisi suara, "Suamiku, Xian pasti sangat sedih ketika dia ditolak olehmu. Pergi dan temukan dia dan bawa dia kembali." Ketika Xuan Yuanro mentransmisikan suara, Tang Mengyi juga mendesak Tanyun untuk menemukan Sui Xian. Tanyun mengangguk, melepaskan kesadarannya secara ekstrim, meluas ke segala arah, dan akhirnya menemukan sosok Sui Xian di langit timur yang jauh. Sui Xian terbang ke timur tanpa tujuan. "Kamu tunggu di sini, aku akan mengejarnya." Setelah Tanyun meninggalkan kalimat, dia naik ke udara. "Suamiku, tunggu dulu." Tang Mengyi berkata melalui transmisi suara, "Suamiku, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu memiliki perasaan untuk Xian?" Tanyun mengangguk. Mendengarkan hal itu, Tang Mengyi tersenyum senang. "Aku mengerti, kamu bisa pergi." Tidak ada keraguan bahwa Tang Mengyi dan Sui Xian memiliki hubungan yang sangat baik. Dia tahu bahwa Xian telah mencintai Tanyun selama ribuan tahun, dan dia akhirnya menunggu kebahagiaan untuknya datang. Pada saat yang sama, ketika Tanyun menolak Sui Xian, dia samar-samar menebak bahwa Tanyun melakukannya dengan sengaja, karena Tanyun mengira dia akan mati dan tidak ingin menyakiti Xian. 1 jam kemudian, bulan berkabut dan kunang-kunang kecil menerangi langit malam. Sui Xian melesat ke puncak yang sepi, berlutut dengan gemetar, menatap kehampaan dan menangis dengan keras. "Ayah dan ibu, tolong maafkan putrimu. Aku benar-benar tidak ingin membiarkanmu melihatku menangis. Putrimu juga ingin terus tertawa dan tersenyum bahagia. Tapi aku benar-benar sedih. Ayah dan ibu, tahukah kalian, aku sangat mencintainya tetapi dia tidak menyukaiku." Sui Xian patah hati. Setelah Sui Xian bersujud 3 kali, dia menyeka air matanya dan berkata, "Ayah, ibu, aku sangat lelah. Aku ingin bersatu kembali dengan kalian. Di hatiku, kalian adalah bintang yang akan selalu melindungiku."
Tolong jangan salahkan aku karena pengecut. Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Setelah Suesian selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang. Ketika dia akan bunuh diri, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, jika aku bunuh diri ketika Tanyun melihat tubuhku, dia pasti akan merasa bersalah. Aku tidak bisa menyakitinya." Setelah berbicara, Suesian melihat ke bawah ke kolam hijau di bawah puncak yang sunyi. "Xian, jangan lakukan hal bodoh." Pada saat ini, Tanyun muncul di langit dengan kecepatan tinggi, seperti meteorit dengan cipratan air, jatuh lurus ke bawah dan mengebor ke dalam air danau. Tanyun telah mendengar semua kata-kata Suesian. Tanyun tidak pernah menyangka bahwa Xian yang selalu lincah dan ceria akan sedih dan ingin mengakhiri hidupnya. Di air danau yang sedingin es, Suesian tidak mendengar panggilan Tanyun. Setelah dia memasuki gua alami di dasar danau, dia menutup matanya, dan dalam sekejap, pedang suci di tangannya tergantung di depannya. Tidak ada keraguan bahwa jika dia ditikam, Suesian pasti akan mati. Tanyun bergegas ke gua dengan tergesa-gesa, tiba-tiba mengelurkan tangannya, dan dengan kuat menggenggam pedang ilahi. Mendengar suara familiar yang datang dari telinganya, Suesian membuka matanya, dan merasakan pinggangnya dipeluk oleh sepasang tangan yang lembut dan kuat. Tanyun menundukkan kepalanya untuk mencium bibir merahnya. Mata indah Suesian melebar, air mata mengalir dari matanya, dan menghilang bersama air danau. Tiba-tiba, Suesian mendorong Tanyun menjauh dengan tiba-tiba, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu pergilah." Tanyun berkata dengan tulus, "Aku tidak akan pergi. Xian, aku menyukaimu." Suesian menertawakan dirinya sendiri. "Kata-kata di mulutmu hanya dibuat ketika kamu melihat aku mencari kematian dan kasihan padaku. Tanyun, kamu tidak perlu memaksakan diri seperti ini. Aku berjanji, aku tidak akan kehilangan akal lagi. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi." Setelah berbicara, Suesian menyingkirkan pedang, berbalik dan berjalan keluar dari gua. Tanyun tiba-tiba meraih pergelangan tangan Suesian. Suesian berusaha mati-matian untuk melepaskan diri, tetapi ditarik keras oleh Tanyun, menariknya ke dalam pelukannya. "Xian, lihat mataku." Suesian mengerucutkan bibirnya dan memalingkan wajahnya dari Tanyun. Setelah Tanyun melepaskan pergelangan tangan Suesian, dia memegang wajah menantang Suesian dengan kedua tangannya dan memutar kepalanya ke arahnya. "Xian, dengarkan aku." Tanyun menatapi Xian dengan kasih sayang yang tulus di matanya yang berbintang. "Xian, aku menyukaimu. Ini bukan asal-asalan, bukan untuk menenangkanmu. Aku memberitahumu dengan sangat serius. Aku Tanyun menyukaimu." Suesian berkata dengan sedih. "Aku tidak percaya." Tanyun memegang pipi Suesian dan berkata dengan tulus, "Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah." Segera Tanyun melepaskan kekuatan magis, memadatkan gambar memori dari air danau. Dalam gambar, Ji Yuyan memandang bayi Lianer menghilang ke langit dan berkata sambil berpikir, "Suamiku, aku merasa Yaner tertarik padamu." "Bagaimana mungkin?" Tanyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Suamiku, ini adalah intuisi seorang wanita. Itu tidak mungkin salah." Yuyan menegaskan dalam nada suaranya. "Murong Sisi, Senji, Fang Ziqing, mereka semua memiliki titik lemah untukmu." Tanyun terdiam lama dan berkata, "Aku sudah cukup memilikimu. Aku percaya Sisi dan yang lainnya akan menemukan rumah mereka sendiri." "Bagaimana dengan Xian?" kata Yuyan. "Xian?" Tanyun mengerutkan kening. "Ya, Xian sangat mencintaimu," kata Yuyan. "Tidak mungkin," Tanyun berkata. "Aku sudah mengenal Xian selama 50.000 tahun. Jika dia menyukaiku, mengapa aku tidak tahu?" "Yuyan, kamu terlalu banyak berpikir." "Suamiku, aku menanyakan sesuatu padamu. Kuharap kamu bisa menjawab dengan jujur." Yuyan tersenyum. "Jika Xian ingin menikahimu suatu hari nanti, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Yuyan. Pada saat ini, Suesian yang sedang menonton gambar memori memiliki ekspresi antisipasi di matanya. Dia menantikan jawaban Tanyun. Melihat gambar memori, Tanyun tertegun. "Aku tidak pernah memikirkan pertanyaan ini." "Kalau begitu, pikirkan sekarang." Yuyan tersenyum. Tanyun berpikir sejenak dan berkata,
lupakan gadis lain. Adapun Xian, jika dia benar-benar ingin menikah denganku, mengapa tidak? Segera gambar memori menghilang. Xian memandang Tanyun yang berada di dekatnya, mengangkat bahunya dan menangis. Kamu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Maukah kamu menikah denganku? Tanyun menjawab dengan tegas. Tentu saja. Sui Xian menangis. Tapi mengapa kamu menolakku di kota Dewa Hongmeng? Tanyun tersenyum dan berkata, gadis bodoh, saat itu aku percaya bahwa aku pasti akan mati. Jika aku bilang aku menyukaimu dengan temperamenmu, kamu pasti akan mati sendirian untukku. Jadi bukankah aku menyakitimu? Mendengar ini, Sui Xian tertawa terbahak-bahak. Wajahnya memerah karena tersipu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, Tanyun mengangguk berat. Setelah mendengarkan, wajah Sui Xian dipenuhi dengan rasa malu yang bahagia. Dia perlahan menutup matanya, mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, cium aku. Melihat kecantikan di depannya, jantung Tanyun berdetak lebih kencang, membungkuk dan mencium bibir merahnya dengan lembut. Dalam pikiran Tanyun, dia mengeluarkan pagoda. Apa yang akan kamu lakukan? Sui Xian merasa pusing ketika dia membuka matanya. Dia menemukan bahwa Tanyun telah memeluknya dan memasuki pagoda. 3 hari telah berlalu dalam pagoda. Tanyun mengambil Sui Xian yang tersenyum, melangkah keluar dari pagoda dan berkata, kembalilah bersamaku. Sui Xian mengangguk dan berkata, aku milikmu sekarang. Jika kamu mengusirku mulai sekarang, aku tidak akan pergi. Tanyun mengulurkan 1 jari menekan dagu Sui Xian, mengangkat kepalanya sedikit, menatapnya dan berkata, mengapa aku rela mengusirmu? Sui Xian menjulurkan lidahnya sambil tersenyum dan bertanya, penampilanku jauh lebih rendah daripada saudara perempuan lainnya. Juga dari sisi Siking dan Senji, mengapa kamu menyukaiku? Tanyun tertawa. Kamu memiliki kualitas yang membuatku tertarik, terutama senyummu yang sangat menular. Berjanjilah padaku, kamu harus lebih banyak tertawa di masa depan. Sui Xian mengangguk tanpa menunjukkan giginya. Ini tidak terlihat sepertimu, kata Tanyun sambil berpikir. Mendengar kata-kata itu, Sui Xian berkata, apakah aku tidak mengganggumu? Tanyun berkata, aku menyukai dirimu yang sebenarnya. Sui Xian tiba-tiba berubah menjadi penampilan yang riang. Benar, Tanyun tersenyum dan berkata, ayo kembali. Setelah lebih dari 1 jam malam menggerogoti dunia, semua prajurit dan penduduk kota sedang membangun kembali kota. Begitu banyak tenaga kerja, diperkirakan kota Dewa Hongmeng dapat dibangun kembali dalam 3 bulan. Di luar kota Dewa Hongmeng yang hancur, Tang Mengyi dan Nanggong Yukin khawatir. Mereka takut Tanyun tidak akan dapat menemukan Sui Xian. Tiba-tiba, Tang Mengyi memanggil dengan penuh semangat. Para wanita memalingkan muka. Mereka melihat Tanyun memimpin Sui Xian dan terbang di udara. Tanyun memandang Tang Mengyi dan batu ringan, mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya, lalu berkata, mulai sekarang, Xian akan menjadi tunanganku dan adik kalian. Mendengar ini, para wanita secara mengejutkan sepakat tidak hanya mereka tidak menunjukkan ketidaksenangan, sebaliknya, justru mereka bahagia untuk Sui Xian. Aku melihat kakak, Sui Xian tertawa. Setelah itu, Sui Xian dan para wanita mengobrol dengan gembira. Di reruntuhan tidak jauh, Senji dan Ziking berdiri berdampingan, menatap Sui Xian dengan iri di mata mereka. Waktu berlalu, 3 bulan telah berlalu. Sekarang kota dalam dan kota luar telah dibangun kembali, lebih megah dan spektakuler dari sebelumnya. Di tengah pusat kota, berdiri sebuah gunung setinggi 3 juta kaki. Ini adalah Gunung Suci Hongmeng. Gunung suci ini dibawa kembali oleh kera iblis dari kedalaman pegunungan Hongmeng. Di atas Gunung Suci Hongmeng, Istana Hongmeng dibangun kembali. Malam turun dan salju turun. Di aula besar, Tanyun, istri dan tunangannya, memandang Toba Yingying di depannya dengan kesedihan dan keengganan di mata mereka. Kakak dan ipar perempuan, Yingying tidak akan bisa menemani kalian di masa depan. Kalian harus lebih berhati-hati. Toba Yingying tersedak dengan air mata di matanya yang indah. Tanyun menghela nafas, matanya perlahan basah. Yingying, kakak sangat menyayangimu, tapi kakak harus menghormati keputusanmu. Terima kasih kakak. Air mata Toba Yingying menetes. Xuan Yuanro berkata,
Ying Ying, apakah kamu benar-benar tidak akan melihat Chang Feng untuk terakhir kalinya? Tidak, Toba Ying Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah reinkarnasiku, aku yakin dia akan menemukanku untuk menemaniku. Kakak, ini adalah surat yang aku tinggalkan untuk Chang Feng. Setelah aku pergi, kamu menyerahkannya kepada dia, dan dia akan mengerti setelah membacanya.